Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video ini, kita kembali membahas saham di sektor batu bara, dengan yield dividen terbesar yaitu, Bara Multi Sukses Sarana Tbk, dengan kode saham BSSR. Analisa yang Mimin gunakan adalah analisa pertumbuhan profit, dividen, pergerakan harga saham, data transaksi, dan partisipasi investor. Informasi pada video ini tidak untuk mengajak membeli dan menjual saham. Seperti yang sudah pernah Mimin analisa, pada saham batubara di video sebelumnya, yaitu saham PTBA dengan dividennya yang besar, dan saham bumi yang berpotensi membagikan dividen di tahun 2023 ini. Karena, setiap awal tahun informasi pembagian dividen ini, akan sangat dinanti bagi para investor pecinta dividen. Saham BSSR, tahun 2022 lalu membagikan dividen sebanyak 4 kali dalam satu tahun, dengan total yield yang luar biasa, yaitu sebesar 28%. Dan pada video ini, kita akan analisa dan review, potensi dan peluangnya. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Sepanjang tahun 2022 lalu, BSSR memperoleh pendapatan sebesar 4,6 triliun rupiah. Hingga kuartal 3 tahun 2022, sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 3,6 triliun saja. Kemudian kita lanjut ke laba bersih. Di kuartal 3 tahun 2022, laba bersih BSSR sebesar 1,09 triliun rupiah, masih lebih kecil dari laba di tahun 2021, yaitu sebesar 1,4 triliun. Jadi perlu kita tunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022, meskipun pendapatnya sudah lebih baik. Namun laba bersih yang dihasilkan BSSR sampai kuartal 3 tahun 2022 lalu, masih lebih kecil dari tahun 2021. Lanjut ke harga histori selama 5 tahun terakhir, harga saham BSSR mempunyai rasio kenaikan terbaik di bulan Agustus dan September, dengan rasio probabilitas kenaikan 100%. Dan pada bulan Januari dan November mempunyai rasio kenaikan yang paling rendah, dengan rasio probabilitas kenaikan hanya 40 dan 25% saja. Dan pada bulan lainnya mempunyai rasio kenaikan yang cukup baik, rata-rata antara 50% hingga 75%. Selanjutnya, dari pergerakan harga saham BSSR selama tahun 2022 lalu, di awal hingga akhir tahun cenderung uptrend, namun cukup fluktuatif setiap kali pembagian dividen. Namun, jika ditarik data pergerakan 5 tahun terakhir, saham BSSR baru naik di akhir tahun 2021, sebelumnya cenderung sideways, dengan rentang harga antara 1.200-an hingga 2.600-an selama 5 tahun terakhir. Dari laba yang dihasilkan BSSR di tahun 2022 lalu, hampir bisa dipastikan dividen akan tetap dibagikan pada tahun 2023 ini. Sesuai dengan data histori dari tahun 2015 sampai sekarang, BSSR tidak pernah absen dalam pembagian dividen. Bahkan, di tahun 2015 dan 2022 lalu, BSSR membagikan dividen sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Namun yang perlu diingat, mirip dengan kasus PTBA, setelah hari Cumdet pembagian dividen harga saham BSSR, juga biasa mengalami penurunan, yang justru sering berujung kerugian bagi investor retail. Jadi bagi kamu yang belum punya sahamnya, bisa diperhatikan dulu porsinya dan posisi harganya, serta diatur money management yang baik, supaya tidak terjebak di harga atas. Dan buat kamu yang sudah punya di harga bawah, misalnya di bawah harga 3.000, lebih baik di hold saja, untuk mendapatkan dividen di tahun 2023 ini. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham BSSR terdiri dari
PT Wahana Sentosa Cemerlang sebagai pengendali, memiliki sebanyak 50,001%. Tata Power, memiliki sebesar 26%. GS Energy Corporation sebanyak 9,74%. Lainnya, memiliki sebesar 9,21%. PT GS Global Resources, memiliki sebesar 5%. Henry Angkasa juga sebagai pengendali, memiliki sebesar 0,047%. Selain itu, ada juga komisaris yang tercatat memiliki saham, namun dengan persentase yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,01%. Dari saham yang bisa diperdagangkan, atau yang biasa disebut saham scriptless. Pada saham BSSR mempunyai posri 24%, rasio saham scriptless. Kemudian kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan partisipasinya, yaitu investor asing di awal 2022 memiliki sebanyak 46,8% dan di akhir Desember menjadi 49,9%, naik sebanyak 3,1% partisipasinya. Kemudian investor institusi di awal 2022 memiliki sebanyak 22,7%, dan di akhir Desember menjadi 21,6%, turun sebanyak 1,1% partisipasinya. Dan investor retail, di awal 2022 memiliki sebanyak 30,5% dan di akhir Desember menjadi 28,6%, turun sebanyak 1,9%. Dari indikator pergerakan investor asing selama 2022, masih terlihat uptrend, mulai konsisten naik dari bulan Maret, hingga puncaknya pada bulan November. Namun dari data transaksi di akhir Desember lalu, investor asing ternyata sudah mulai melakukan penjualan, meskipun di awal dan pertengahan Januari ini kembali melakukan sedikit pembelian. Secara umum, transaksi investor asing tidak bisa dijadikan indikator utama, karena porsi partisipasinya cukup berimbang dengan porsi investor institusi dan investor retail. Dari analisa singkat pada video ini, bisa kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan data histori pembagian dividen saham BSSR, dan potensi laba yang dihasilnya masih bisa bertumbuh lagi, maka pembagian dividen akan menjadi katalis yang akan dinanti-nanti selama 2023 ini, bagi para investor pecinta dividen. Namun selalu diingat dividen trap juga akan selalu dengan setia menanti. Demikian analisa singkat saham BSSR pada video ini. Semoga informasi analisa dan review pada video ini bisa membantu investasimu di tahun 2023 ini. Jika kamu punya pengalaman menarik dari investasi dan transaksi di saham BSSR, silahkan di-share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.